Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Nah, di sini kita lihat ya, kita akan bahas dulu mengenai struktur teks drama. Di dalam struktur teks drama ada 3 bagian nih, ada prolog, dialog, dan epilog. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada prolog. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Nah, biasanya bagian ini disampaikan oleh tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar, dan sebagainya. Kita lihat nih contohnya nih. Kita lihat di contoh drama yang berjudul Menanti dan Ketika Pangeran Mencari Istri. Contohnya misalnya di drama Menanti, panggung menggambarkan ruang depan, di kanan jendela kaca tertutup, sebelah belakang ada pintu menuju ruang dalam. Ada beberapa gambar tua jam dinding, sebuah meja, dan beberapa kursi. Nah, pukul 7:30 malam, di luar angin kencang bertiup dan sekali-kali terlihat cahaya kilat. Amran gelisah dan mondar-mandir sesekali melihat jam. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari prolog atau bagian awal dari sebuah drama. Selanjutnya, di dalam struktur juga ada dialog. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia. Nah, misalnya tentang problematika yang dihadapi. Ya, jadi dialog itu siapa pemerannya gitu ya. Nah, di dalam dialog tuh dibagi juga ada 3 bagian. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi yaitu bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang, sudah, atau sedang terjadi. Nah, sedangkan komplikasi yaitu berisi konflik-konflik. Nah, yang ketiganya resolusi, yaitu bagian klimaks atau dari drama. Jadi berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian konflik-konflik yang dialami oleh para tokohnya. Kita ambil contoh juga nih. Nah, di sini kalau orientasi berarti di awal, biasanya di awal dialognya seperti apa nih? Kalau di sini kan misalnya Amran Amran kebingungan karena melihat adiknya tidak ada gitu ya. Lalu yang kedua di komplikasi juga. Nah, mereka mencari Amran itu kemana, lalu mengobrol hal-hal yang lain. Nah, di akhirnya ternyata si Amran itu sedang memancing. Nah, itu masuk ke dalam resolusi. Nah, sikat masuk terakhir nih dalam struktur. Ada epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan inti sari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor dalam pada akhir cerita. Nah, ini di akhir ceritanya nih bagaimana? Nah, kita ambil salah satu contohnya di drama Ketika Pangeran Mencari Istri ya. Nah, di sini ya terakhir di dialognya ada seorang Pangeran Arthur merasa terkejut. Nah, lalu dia berkata, akhirnya aku dapat menemukan wanita yang cocok untuk menjadikan istriku. Nah, berarti itu kan udah masuk ke akhirnya, berarti otomatis ke bagian akhir. Nah, lalu dia di epilog akhir juga dalam menceritakan Pangeran Arthur dan Pangeran Rosa akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Nah, itu yang dinamakan dengan epilog. Kalau bedanya dengan prolog, kalau prolog itu bagian awalnya yang dijelaskan seperti apa kronologi ceritanya. Nah, di epilog di akhirnya. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan bahas mengenai kaidah kebahasaan. Nah, di dalam kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks drama yang kita perhatikan, misalnya yang pertama, banyak menggunakan kata yang mengatakan urutan waktu. Nah, atau kita tahu dengan konjungsi temporal seperti kayak sebelum, sekarang, setelah, itu, melalukan, dan kemudian. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti misalnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat gitu ya. Lalu yang ketiga ada banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan lain-lain.
Nah, juga di dalam kaidahnya juga menggunakan kata-kata sifat atau menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalnya ramai, bersih, baik, gagah, kuat gitu ya. Lalu yang kelima, kalimat langsung, yaitu kalimat yang ditandai dengan adanya tanda petik dua. Jadi di awal dan di akhirnya tuh ada tanda petik. Nah, biasa contoh misalnya Tono, nah shoot, Ibu Idanti datang. Nah, itu kan berarti dia itu sedang berbicara langsung. Nah, itu yang dikatakan dengan kalimat langsung. Oke anak-anak, selesai itu materi yang kita bahas sekarang mengenai struktur dan kaidahnya. Baik lagi ya, yang tadi struktur itu ada 3, ada prolog, dialog, dan epilog. Nah sekarang kegiatan latihannya, kalian silakan baca teks drama yang berjudul Kena Batunya. Di situ ada beberapa babak drama, ada babak 1, babak 2, dan babak, kalau nggak salah babak sampai babak 3. Nah, kalian baca di buku paket pada halaman 215 sampai 218. Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan mana yang masuk ke dalam prolog, dialog, dan epilog. Tapi juga kalian tentukan juga di dalam dialognya ada orientasi, komplikasi, dan resolusinya yang mana gitu ya. Jadi kalian itu bukan menentukan pengertian prolog, dialog, atau epilog, tapi kalian berikan contoh yang ada dalam drama Kena Batunya itu mana yang masuk ke dalam prolog, mana yang masuk ke dalam dialog, dan mana yang masuk ke dalam epilog. Lalu yang kedua juga tugas latihannya, kalian tentukan contoh kalimat yang masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Nah, yang ada dalam Kena Batunya juga, atau bolehlah dari drama yang lain juga. Misalnya yang masuk ke dalam kalimat langsung mana? Salah satu aja ya. Lalu kata ganti, kata tidak baku, kosakata percakapan, konjungsi temporal, kata kerja, kata sifat, kalimat seru, kalimat perintah, kalimat tanya. Kata ganti itu misalnya kalimat langsung udah jelas tadi Ibu jelaskan, yang kalimatnya yang ditandai dengan tanda kutip di awal dan di akhir. Lalu kata ganti, misalnya kata ganti orang, saya, kamu, mereka. Nah, lalu kata tidak baku misalnya enggak, terus kata-kata yang tidak ini aja, tidak sesuai dengan EYD ya. Lalu kosakata percakapan ya inti dari isi percakapannya apa. Lalu konjungsi temporal tadi sudah dijelaskan, kata kerja sudah, kata sifat juga sudah. Kalimat seru berarti kata perintah, kalimat perintah sama dengan kalimat, cuman mungkin ada tanda tanda serunya. Lalu kalimat tanya udah jelas ya, kalimat tanya berarti sebuah pertanyaan. Selesai anak-anak itu ya yang Ibu jelaskan. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat ilmunya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.